Kemudian untuk menentukan determinan dari matriks A-nya, ya, itu dia sama dengan elemen-elemen pada baris pertama, yaitu A11, A11, kemudian dikalikan dengan kofaktornya. Masih ingat cara menentukan kofaktornya kemarin? Yaitu kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan, yaitu terkait dengan cara menentukan determinan matriks berordo 3x3, dimana jika pada video sebelumnya kita sudah membahasnya, yaitu bisa kita cari dengan metode Sarus. Untuk video kali ini kita akan mencoba menggunakan metode ekspansi kofaktor minor. Nah, bagaimana cara menentukan determinan dengan metode ekspansi kofaktor minor ini? Jadi langkah pertama yang harus dilakukan, kita itu harus memilih mau mengekspansi terhadap baris atau kolom. Dan barisnya mau yang keberapa, dan jika kolomnya mau yang keberapa. Nah, misalkan jika kemarin kita menuliskan untuk matriks 3x3-nya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di ekspansi kofaktor ini, agar kita lebih mudah, jadi kita menggunakannya adalah A11, A12, sampai A33. Di mana angka-angka yang di sini, dia menunjukkan letak baris dan juga kolom. Kemudian ada matriks plus minus di sini. Dia untuk apa? Ini untuk kofaktornya. Dimana ketika nanti A11 berarti dia adalah plus, kemudian A12 dia adalah min. Kenapa? Karena kemarin untuk menentukan kofaktor itu adalah min 1, pangkat dia terletak pada baris keberapa, ditambah dengan dia terletak pada kolom keberapa. Makanya jika di sini bernilai ganjil, ini akan bernilai negatif. Oke, langsung saja. Di sini kita misalkan kita mau mengekspansi terhadap baris yang pertama. Jadi kita akan coba menentukan determinan matriks A dengan mengekspansi terhadap baris pertama. Nah, kemudian bagaimana jika kita mau mengekspansi terhadap baris pertama? Kita kopikan terlebih dahulu matriksnya agar lebih mudah. Jadi nanti yang dijadikan pokok acuan kita dalam menentukan determinal itu adalah baris yang pertama. Oke, ini kita sudah menentukan matriksnya. Nah, jadi kita tandai baris yang pertama. Kita tandai terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk menentukan determinan dari matriks A-nya, ya. Jadi determinan dari matriks A di sini kita tuliskan determinan dari matriks A itu dia sama dengan, ya, elemen-elemen pada baris pertama, yaitu A11, kemudian dikalikan dengan kofaktornya. Masih ingat cara menentukan kofaktornya kemarin? Yaitu kita tutup baris pertama dan juga kolom pertama. Jadi misalkan bingung, akan saya visualisasikan di sini. Misal ini ya, barusan kan kita mau A11 nih. Karena kita mau A11, berarti kita tutup baris pertama dan kolom yang pertama. Jadi nanti A11 ini dia dikalikan dengan M11, di mana M11 itu adalah determinan dari A22, A23, A32, dan A33. Jadi A11 kali M11. Kemudian ditambah dengan apa? A12. Berarti kalau A12 dia dikalinya dengan M12, ya. M12 itu apa? M12 itu berarti kita tutup baris yang pertama dan juga kolom yang kedua. Jadi nanti determinan dari M12-nya, M12-nya itu kita tutup nih, ya, baris pertama dan juga kolom keduanya. Sehingga nanti adalah A21, A23, A31, dan juga A33. Kemudian terakhir, yaitu ditambah dengan
A13 dikalikan dengan M13. Nah, kalau M13 berarti ditutup baris yang pertama dan juga kolom yang ketiga. Nah, itu adalah cara menentukan matriks dengan ekspansi baris pertama. Jadi ini ya, yang A13, ini letak A13-nya, jadi ini ditutup, dan ditutup. Kemudian setelah itu jangan dilupakan. Apa yang jangan dilupakan? Yaitu tanda dari setiap elemen pada baris yang pertama. Jika kita perhatikan tabel yang atas ini, dia tandanya adalah plus, minus, kemudian plus. Yang artinya bahwa yang paling depan ini dia adalah plus, dikali plus 1 nanti. Ini dikali minus 1, dan ini dikalikan dengan plus. Sehingga ini karena dia positif, maka tetap ini positif kali negatif, maka ini tandanya nanti menjadi pengurangan di sini. Ini jadi pengurangan dan ini tetap plus, gitu ya. Jadi jangan melupakan tandanya, karena kofaktor itu dia minor dikalikan dengan min 1 pangkat I plus J. Oke, langsung saja kita akan coba contohkan. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apakah bisa kita melakukan ekspansi terhadap kolom? Bisa, langkahnya sama. Misalkan kalau kita mau mengekspansi dia terhadap kolom terlebih dahulu, contoh yang keduanya ya, maka nanti determinan dari A-nya, misal mau diekspansi terhadap kolom keberapa? Misal kita mau mengekspansi dia terhadap kolom ketiga. Berarti tinggal dilihat ya, elemen pada kolom ketiga, yaitu dia sama dengan A13 kali M13, kemudian ditambah dengan A23 kali M23, kemudian ditambah dengan A33 dikalikan dengan M33. Kemudian kita perhatikan A13 itu genap, A23 ini ganjil, dan A33 itu genap. Maka yang genap ini positif, ini negatif, ini positif. Sehingga tanda yang tengah ini dia adalah negatif. Dan kalau kita perhatikan di yang tadi matrik bantu kita di sini, dia adalah positif, negatif, dan positif. Nah, itu jika mau melakukan ekspansi terhadap kolom yang ketiga. Nah, sekarang kita akan coba contohkan. Contohnya sama. Jika kemarin kita di sini menentukan determinan dari matriks B dengan metode Sarus, di mana hasil dari determinannya itu adalah 19. Nah, hari ini kita akan coba menggunakan ekspansi kofaktor. Apakah hasilnya sama atau tidak? Nah, kelebihannya apa sih kita itu menggunakan ekspansi kofaktor? Kelebihannya yaitu kita bebas memilih mau mengekspansi dia terhadap baris atau kolom yang mana. Biasanya jika matriksnya itu, misal di baris dan kolomnya itu terdapat banyak nolnya, itulah yang dipilih. Kenapa? Karena nanti kan dia akan nol. Kayak misalkan gini. Kalau kita sekarang perhatikan matriks B, elemen yang paling sederhana itu kan pada baris pertama dan juga kolom pertama. Kenapa? Karena di baris pertama dan kolom pertama ini terdapat 0. Sehingga nanti kalau dikalikan dengan 0, dia adalah 0 gitu ya. Jadi, misalkan kita di sini mau melakukan ekspansi minor kofaktornya itu terhadap baris yang pertama ya. Ekspansi baris pertama. Jadi harus kita tuliskan mengekspansinya terhadap baris keberapanya. Oke. Berarti determinan dari matriks B ya. Itu kan tadi dia sama dengan, kalau yang di baris pertama ini dia adalah A11, kemudian ini adalah A12, kemudian ini adalah A13. Maka A11 ini dia dikalikan dengan M11, kemudian ditambah dengan A12 ya, dikalikan dengan M12, kemudian ditambah dengan A13, kemudian dikalikan dengan M13. Kemudian perhatikan baris dan kolomnya ini ketika dijumlahkan ini menjadi genap. Ini 1, 2 ganjil. Ini kalau 1 tambah 3 genap. Maka yang ganjil ini dia harusnya adalah negatif. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini A11, A12, dan A13-nya kita masukkan.
A11-nya dia adalah 1, ini kali M11, kemudian minus 2 kali M12, kemudian ditambah dengan 0 kali M13. Maka yang 0 ini kita nggak perlu gitu ya, karena ini udah dikalikan 0 nantinya. Sehingga kita cukup 1 kali M11 itu adalah M11 dikurangi dengan 2 kali M12. Ya udah, kita tentukan M11. Apa itu M11? Yaitu tinggal kita tutup ya baris yang pertama dan juga kolom yang pertama, gitu ya. Sehingga dia adalah determinan dari 4132 ya. Ini adalah determinan dari 4132. Berapa tuh determinannya? Itu adalah 4 kali 2 dikurangi dengan 1 kali 3. Kemudian dikurangi dengan 2 kali M12. Kalau M12 berarti kita tutup baris yang pertama dan juga kolom yang kedua. Berarti determinan dari matriks min 1, 1 dan 5, 2. Sehingga kita tuliskan determinannya itu adalah min 1 kali 2 dikurangi dengan 1 kali 5. Ya udah, tinggal kita sederhanakan. Ini menjadi 8 minus 3, kemudian dikurangi dengan 2, ini minus 2 minus 5. Sehingga hasilnya ini dia sama dengan 5, ini minus 2 dikalikan dengan minus 7. Minus 2 dikalikan dengan minus 7 itu sama dengan 14, jadi 5 ditambah 14. Sehingga kita peroleh hasilnya dia sama dengan 19. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menentukan determinan dari suatu matriks dengan menggunakan ekspansi, kofaktor, dan minor. Dan kalau kita perhatikan, itu barusan hasilnya sama. Ketika kemarin kita menggunakan metode Sarus, determinannya dia juga sama dengan 19. Oke, itulah video pembahasan kita terkait dengan bagaimana cara kita menentukan suatu matriks determinannya dengan menggunakan ekspansi, kofaktor, dan minor, di mana terdapat kelebihannya yaitu kita bebas untuk menentukan mau kita ekspansi terhadap baris atau kolom yang mana. Nah, silakan. Di sini ada 4 kasus, bisa dicoba. Berapakah hasil dari determinan matriks keempat tersebut? Tentunya dengan menggunakan ekspansi, kofaktor, dan juga minor. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.